Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang kepadanya kita menyembah, kepadanya kita meminta pertolongan, kepadanya kita bertawakal. Semua usaha yang kita usahakan, semua ikhtiar yang kita ikhtiarkan hanya bergantung kepadanya. Kita semua berusaha, kita semua berikhtiar, namun hasilnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang qudwahnya senantiasa kita ikuti, petunjuknya, tuntunannya senantiasa kita laksanakan. Rasul akhir zaman, Rasul pembawa cahaya bagi umat manusia yang mengeluarkan mereka dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Para ikhwan di KPMJ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas tentang fikih muamalah. Santai ya, tidak perlu tegang. Meskipun fikih tapi santai, tidak perlu tegang. Para ulama itu membagi fikih menjadi 4. Ada yang namanya fikih ibadah, ada yang namanya fikih muamalah, ada yang namanya fikih usrah atau fikih keluarga, ada yang namanya fikih jinayah atau fikih hukum pidana. Mana yang sering kita dengar? Ibadah dan muamalah saja, usrah juga ya. Baik. Yang pertama, para ulama memulai dengan fikih ibadah, karena fikih ini berhubungan atau mengatur hubungan antara makhluk dengan Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuan utama manusia diciptakan di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka fikih yang mengatur hubungan makhluk dengan Khalik ini adalah fikih yang paling mulia. Oleh karena itu didahulukan. Yang kedua, fikih muamalah, karena muamalah ini yang sering kita lakukan. Tidak ada ya mungkin waktu sehari pun seorang itu tidak bermuamalah. Ini siapa di antara kita yang tidak bermuamalah hari ini? Siapa? Coba angkat tangan. Mungkin dikasih hadiah kalau ada. Yang hari ini saja, bukan seumur hidup, tapi hari ini yang tidak melakukan muamalah siapa? Ada nggak? 1 jam sebelum ini yang tidak melakukan muamalah. Setengah jam sebelum ini ada nggak? Nah, karena muamalah ini sangat melekat pada diri kita, maka para ulama menjadikan urutan yang kedua. Kemudian setelahnya fikih usrah, keluarga. Ya, dia tidak sering fikih muamalah, maka dia di urutan yang ketiga. Kemudian seterusnya adalah fikih jinayah, fikih hukum pidana. Terakhir, karena pada asalnya manusia itu tidak saling menzalimi, tidak melakukan perkara yang berhak untuk dihukum pada asalnya, maka dia dijadikan yang terakhir. Nah, ala kulli hal inilah fikih dalam Islam ya. Kemudian kita mengambil satu dari 4 fikih itu, yaitu fikih muamalah. Baik. Fikih muamalah. Fikih muamalah ada 5 muamalah besar yang termasuk dalam fikih muamalah ini. Ya, 5 muamalah besar. Muamalah yang pertama adalah muawadhah, tukar menukar. Ada 2 orang, satunya memberikan barang, satunya menerima. Kemudian yang menerima tadi memberikan barang, kemudian yang memberi tadi menerima. Ini tukar menukar. Ini barangku untukmu, barangmu untukku. Ini namanya muawadhah. Ini contohnya jual beli, sewa menyewa. Ya, jual beli barang ditukar dengan barang, sewa menyewa barang ditukar dengan manfaat. Muamalah yang kedua adalah tausiqat atau jaminan. Ya, jaminan, contohnya misalkan ada seorang membeli barang, tapi membelinya tidak secara kontan, ya,
Maka orang yang menjual tadi tidak mau aku, ya, karena resiko. Kecuali kalau kamu mau memberikan jaminan. Ya, jaminan itu rohan, ya. Rohan, misalkan jaminannya apa? Jaminannya sertifikat tanah, jaminannya BPKB dan sebagainya. Ini juga masuk muamalah. Dan yang ketiga, musyarakat, ya, musyarakat atau kerjasama atau kongsi. Ya, masuk di dalamnya adalah mudharabah. Ada seorang yang ahli, misalkan ahli dalam bisnis, pintar sekali, tapi dia tidak punya modal. Kemudian dia datang sama orang yang kaya, punya modal banyak, tapi dia tidak bisa dagang, ya, karena mungkin waktunya sibuk, tidak sempat. Akhirnya dia datang, aku ingin usaha, tolong dimodali ya. Berapa kamu butuhkan? Sekian. Oh ya sudah, nanti kamu dapat sekian. Nah, ini namanya musyarakah. Jadi satunya modal duit, satunya modal keahlian. Yang keempat adalah tabarruat, pemberian secara cuma-cuma. Ya, contohnya adalah hadiah. Ya, ada teman antum yang menikah, kemudian antum bawa kado, pemberian secara cuma-cuma. Antum sholat di masjid, ada kotak amal, antum masukkan duit, ya, sedekah, itu masuk tabarruat. Kemudian yang kelima adalah akhdhu bila iwad, mengambil secara cuma-cuma. Contohnya adalah warisan. Ya, ketika ada orang yang meninggal, ahli warisnya mendapatkan bagian cuma-cuma. Nah, dan ini adalah muamalah yang besar, ya, pembagian secara besar. Nanti dari 5 ini akan diturunkan lagi, dan kita mengambil yang pertama saja, muawadhah. Baik. Nah, muawadhah berarti masih ada sisa 4 muamalah yang tidak kita pelajari saat ini. Jangan dikira ketika selesai dari daurah fikih muamalah, masya Allah kita sudah pinter ini fikih muamalah. Tidak, yang kita pelajari cuma secuil, 1 dari 5 muamalah besar. Baik. Muawadhah, tukar menukar tadi ternyata juga banyak jenisnya, tidak hanya satu jenis. Yang pertama adalah al-bai'u atau jual beli. Ya, jual beli jelas sekali, ya, kita datang ke toko, kita beli apa, aqua misalkan, atau beli teh, kita serahkan uang, jual beli. Kemudian yang kedua adalah ijarah, sewa menyewa. Nah, sewa menyewa ini juga jual beli, cuma bedanya sewa menyewa itu yang dibeli adalah manfaat. Perbedaan pertama, yang dibeli manfaat. Perbedaan kedua, pembeliannya dalam tempo tertentu, bukan secara abad, ya, secara terus menerus, bukan, tapi tempo tertentu. Misalkan antum datang ke hotel ini, nyewa 1 kamar untuk berapa? 1 hari. Ya, berarti setelah 1 hari lewat, hotel ini kembali menjadi milik hotel. Ya, kamar tadi menjadi milik hotel. Jadi antum cuma dapat manfaat, dan itu pun sebatas waktu yang telah antum tentukan di awal. Yang ketiga, qard, utang piutang. Siapa yang senang utang? Perhatikan jelas-jelas, ya, utang piutang. Jadi misalkan kita butuh dana nih, mau apa? Mau buka usaha. Oh, kayaknya enggak ada dana, enggak ada yang punya dana sini. Sudah, kita cari dana, kita datangi orang-orang yang berduit misalkan. Kemudian kita tawarkan atau kita minta hutang, kita minta dimodali, ya, dengan syarat nanti akan kita kembalikan setelah 1 tahun misalkan, ya. Dan ini dinamakan hutang piutang, dan tidak harus uang, ya. Kadang-kala hutang piutang berupa barang juga. Nah, kita hutang apa misalkan beras, ya, kita hutang beras ke seseorang, berapa kita hutang, kita mau ada hajatan nih, mau menikah tapi tidak punya modal, ya sudah, tidak apa-apa, aku hutangi. Ya, datang misalkan ke Pak Termidi, ya, minta modal, buat apa? Buat nikah, walimahan. Ya sudah, ambil itu beras, berapa? Butuh berapa? 1 kintal. Ya sudah, nanti setelah 7 hari bayar, ya. Masya Allah. Ini termasuk utang piutang. Kemudian ja'alah atau ji'alah atau ju'alah, sama saja, ya. Ada yang mengatakan ja'alah, ji'alah atau ju'alah.
Artinya adalah sayembara. Sayembara misalkan Mas Rizky naik sepeda motor ke pasar ya. Pas sampai di pasar mau beli apa? Mau beli pancing misalkan. Sampai di sana sudah milih-milih mau bayar, dompetnya jatuh. Akhirnya dia tulis pengumuman, siapa yang menemukan dompetku, aku kasih 200.000. Ini sayembara. Antum temukan dompet, antum berhak mendapatkan uang 200.000. Sabak, yang kelima, sabak atau hadiah perlombaan. Ya, hadiah perlombaan, mungkin lomba pacuan kuda. Ayo kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kita lomba pacuan kuda. Ya, sudah. Kemudian di situ ada hadiahnya. Siapa yang nomor 1 akan mendapatkan ini, nomor 2 mendapatkan itu. Ya, maka hadiah itu namanya sabak, hadiah perlombaan. Ini juga termasuk akad muawadhah. Kemudian yang keenam, as-sulh, kesepakatan damai. Ya, misalkan ada si A ini hutang sama si B. Si A ditagih sama B, sudah mengakui iya saya hutang. Tapi tunggulah, jangan sekarang. Ini sudah jatuh tempo. Ya enggak apa-apa, tapi aku belum bisa ini, belum ada. Akhirnya si B mengatakan, ya sudah, kalau kamu memang tidak bisa membayar semua, aku diskon, asalkan kamu bayar sekarang. Berapa? Misalkan, dah kamu bayar 80%. Tapi sekarang ya, oh ya, kesepakatan damai. Berarti si A tadi menikmati diskon 20%. Nah, ini kita tidak mengatakan hukumnya boleh apa enggak, tapi kita berikan gambaran muamalah itu seperti apa. Ya, kita belum masuk ke halal haramnya, belum. Nah, yang ketujuh, qismatut taradi, pembagian atas dasar saling ridho. Nah, ini contohnya, misalkan ada seorang yang meninggal, punya anak laki-laki misalkan, kemudian meninggalkan rumah. Nah, rumah, warisannya rumah, dibagi 2. Ini gimana cara baginya? Dibagi begini atau dibagi begini? Dibagi 2, satunya dapat depan, satunya dapat belakang, satunya dapat teras pinggir jalan, satunya dapat WC. Adil enggak? Enggak adil. Akhirnya sudah kita bagi 2, tapi kamu yang depan, karena depan ini enak, ya, yang belakang enggak enak, kamu bayar bayar selisihnya. Maka itu qismatut taradi. Jadi kalau semuanya sama ridho, kemudian yang depan mau bayar, dibagi 2, ya. Baik, yang ke berapa? Ke-8, hawalah atau membayar hutang dengan hutang. Ya kan, si A punya hutang ke si B. Berapa? Punya hutang 500.000. Kemudian B datang menagih hutang ke si A. Sudah jatuh tempo nih. Mana hutangnya, bayar. Kemudian si A mengatakan, aku mau bayar tapi tidak pakai uang. Ya, aku punya hutang, dihutang sama C 500.000 juga, kamu ambil dari si C. Jadi si A ini tidak bayar pakai uang, tapi pakai hutang yang ada pada si C. Ini namanya hawalah. Ya. Dari 8 akad muawadah ini kita akan membahas yang pertama saja. Berarti secuil dari secuil yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Artinya ketika antum keluar dari sini, wah, masya Allah, ini sudah ikut daurah fikih muamalah, kita kuasai muamalah belum? Kita masih membahas secuil dari secuil ini. Baik, masuk ke, ada pertanyaan ternyata. Ya, yang bisa angkat tangan ya. Sebutkan jenis akad-akad berikut ini. Ahmad berkata kepada Ali, aku jual sepeda motorku ini dengan harga 5 juta rupiah. Ali menjawab, aku beli. Akad apa? Jual beli, masya Allah. Baik. Oh, betul ternyata. Baik, yang kedua, Ahmad memberikan, masya Allah. Ya. Antum yang lihat, yang ingat-ingat ya. Nah, Ahmad memberikan gini aja. Jadi jangan langsung dikasih. Kalau langsung dikasih, hadiahnya habis, tidak ada yang mau jawab. Ya, siapa yang lebih banyak jawab di akhir daurah insyaallah akan mendapatkan hadiah. Nah, yang kedua, Ahmad memberikan mobilnya kepada Ali
dengan syarat Ali harus mengembalikannya setelah 3 hari dan membayar uang sebesar 900.000 rupiah. Ya, monggo yang pakai kacamata, mungkin sebutkan namanya ya, yang baru-baru. Nah. Ya, Wilasis, monggo Mas. Ijarah ya. Coba lihat. Ya, sewa menyewa ijarah. Masya Allah. Ahmad berkata, siapa saja yang menemukan dompetku aku beri hadiah. Yang lain, tunggu. Farid Sul. Ya. Sayembara Sul. Coba kita lihat sayembara. Sayembara betul, tapi bahasa Arabnya apa? Ja'alah. Ya, tidak apa-apa. Berarti dia mengandalkan hafalannya, ya, tidak nyontek. Ya. Nah, jadi sayembara betul, sayembara. Bahasa Arabnya ja'alah. Nah. Ahmad menukarkan selembar uang 100.000 rupiah dengan 10 lembar uang 10 ribuan. Apa ini? Ayo. Ahmad menukarkan selembar uang 100.000 rupiah, monggo. Siapa namanya? Buyung. Pembagian atas dasar saling itu. Iya, coba kita lihat. Jual beli, tukar menukar, jual beli. Tapi ini yang dibeli uang. Ya, dalam fikih muamalah dikatakan as-sarf. Jadi ini jual beli juga. Kita beli uang. Ya. Taib. Yang kelima, Ahmad menerima uang 1 juta rupiah dari Ali dengan syarat harus mengembalikannya dalam tempo 1 bulan. Ya, monggo. Siapa namanya? Ricky. Qard, yaitu hutang piutang. Masya Allah. Oh, masih ada. Ahmad menghadiahkan sepasang sepatu bola kepada Ali pada hari pernikahannya. Ya, Rizky. Sabak. Kita lihat hadiah, pemberian secara cuma-cuma. Apa? Tabarruat. Loh, ini pertanyaan ini tidak hanya di sini saja ya, tapi mencakup 2 materi yang telah kita ambil ya. Jadi ini pemberian secara cuma-cuma. Tidak ada pertandingan di sini, tidak ada. Ya. Baik. Ahmad berhutang kepada Ali dan memberikan jam tangannya sebagai jaminan. Ya, monggo. Ya. Jaminan. Yaitu rohan. Nah, tausiqat yaitu rohan. Baik, yang ke-8, Ahmad mengikuti musabaqah tahfidzul Quran dan mendapatkan hadiah umroh. Riki, ya. Sabak, ya. Hadiah perlombaan atau sabak. Paham ya, insyaallah. Baik, kita langsung beralih ke rukun jual beli. Ada pertanyaan? Baik, lanjut. Rukun jual beli yang pertama adalah yang diperjualbelikan. Jadi jual beli itu harus ada rukun-rukunnya. Kalau tidak ada salah satu rukunnya, maka jual belinya tidak sah. Harus ada apa? Yang pertama yang diperjualbelikan, barang atau uang. Ya. Syarat sahnya sesuai sesuatu yang diperjualbelikan. Jadi ada rukun, kemudian rukun ini ada syarat sahnya. Barang yang diperjualbelikan ini supaya sah diperjualbelikan, apa syaratnya? Yang pertama dapat diserah terimakan. Jadi harus bisa diserah terimakan. Ya, misalkan antum ya pergi ke sungai ya, ada ikan bagus sekali, ikan koi bagus. Kemudian antum bilang ke teman antum, aku jual ikan ini 5.000 saja. Tapi antum ngambil saja tidak bisa. Ini tidak sah jual belinya. Ya harus bisa diserah terimakan. Yang kedua jelas atau diketahui dengan jelas. Ya tidak boleh ada yang disembunyikan. Ya misalkan ada kotak, ada tas misalkan. Ada tas, kemudian aku jual apa yang ada di dalam tas. Ayo, siapa yang berani? Berapa? Kita tidak tahu mau bayar berapa. Ya. Itu tidak boleh. Jadi harus jelas, harus diketahui apa yang dijual. Nah, dengan cara apa kita mengetahui sesuatu yang dijual? Yang pertama dengan cara melihat. Ya, kalau barang itu ada, dengan cara melihat. Misalkan ada 1 karung beras, ya kita lihat, oh itu beras, sah tidak kita jual belikan? Kita tidak tahu ini berapa kilo, tapi kita lihat barangnya ada di sini 1 karung, boleh tidak? Boleh.
karena ada berasnya, sudah kita lihat. Nah, menyebutkan sifat-sifat yang berpengaruh terhadap harga, atau kalau barang itu tidak ada, kita tidak lihat, tapi disebutkan ya sifat-sifatnya. Misalkan aku jual beras, misalkan beras Banyuwangi ya 5 kilo, jelas sudah disebutkan berasnya. Atau aku jual iPhone misalkan tipe ini ya, tahun ini, jelas baru ya, baru. Nanti kalau bekas itu soalnya soalnya nanti akan ada perbedaan, jadi harus dicek. Dan misalkan baru, aku jual iPhone model ini misalkan baru, sah enggak? Kita tidak lihat barangnya, sah. Tapi harus datang barang itu sesuai dengan apa yang telah disebutkan sifatnya. Kambing misalkan, Mas Yusuf jual kambing, ada orang mau beli kambing akekahan, berapa Pak? Yang 30 kilo beratnya. Ya sudah, deal, berapa harganya? Sekian. Ya sudah, deal. Sah. Kambingnya belum ada. Tidak ada kambingnya. Sah? Iya, sah. Nanti harus didatangkan kambing sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan di awal. Jadi harus diketahui, entah dengan cara melihatnya kalau itu ada di majelis, atau dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Baik. Kalau tidak diketahui, tidak jelas, maka tidak boleh. Jahalah tidak boleh, kecuali diperbolehkan apabila jahalah itu tidak berpengaruh terhadap harga. Ya, karena sedikit, ya kecil, tidak berpengaruh terhadap harga. Misalkan kita jual sandal jepit, kemudian kita tidak tahu warnanya apa. Berpengaruh tidak kira-kira? Sandal jepit warna kuning dengan warna hitam? Tidak kan ya? Jadi sesuatu jahalah yang ringan, yang tidak berpengaruh terhadap harga ini tidak masalah. Meskipun tidak disebutkan di akad pertama, tidak masalah. Misalkan antum mau beli apa? Beli sandal jepit 1 pasang, tapi tidak menyebutkan warnanya. Kemudian teman antum datang dengan warna pink. Oh, ini menghina ini. Loh, aku kira membelikan istrimu. Alhamdulillah ya, sesuatu yang ringan seperti warna yang tidak berpengaruh terhadap harga ini tidak masalah. Baik, atau darurat atau dibutuhkan ya. Jahalah ketidaktahuan yang memang harus seperti itu. Contohnya semangka ya. Kita beli semangka itu kan kita tidak tahu isinya ya. Apakah kita harus, tidak bisa, ini harus tahu isinya. Dipecah ternyata merah agak putih. Oh tidak mau yang merah, dipecah lagi merah ada bijinya. Tidak mau. Akhirnya dipecah semua, kita tidak jadi beli, rugi. Ya, ini darurat, semangka memang harus seperti itu. Ya, maka jahalah yang karena faktor darurat ini dibolehkan. Ya, meskipun kita tidak tahu isi semangka, tidak apa-apa, sah akad jual belinya. Ya. Baik. Yang ketiga, bukan tujuan utama jual beli. Misalkan kita jual mobilnya, atau kita beli mobil ke teman kita, masya Allah sudah dicoba bagus. Sampai di rumah kita lihat ternyata tidak ada ban serepnya, ban serepnya tidak ada. Oh, ini ada goror, ini ada jahalah ini. Masa tidak ada ban serepnya? Atau ban serepnya misalkan tipis. Nah, ini apakah mempengaruhi sah tidaknya jual beli? Tidak, karena bukan tujuan utama ya. Kita beli mobil atau beli ban serep? Beli mobil. Jadi ketidaktahuan kita dengan status ban serepnya itu seperti apa, itu tidak mempengaruhi sah tidaknya jual beli. Tapi syarat yang ketiga, memiliki manfaat yang mubah secara mutlak. Jadi manfaat itu bisa digunakan secara mutlak, bukan dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, kalau misalkan kita jual daging babi sama orang yang kelaparan, tidak punya makanan selain yang kita jual ke dia, sah apa tidak? Tidak sah. Kita jual khamr misalkan kepada orang yang kesereten ya. Ada orang makan kesereten. Orang kesereten kan boleh minum khamr ya, sampai keseretannya misalkan tidak ada air ya. Dia sedang makan, tidak ada apa-apa,
kemudian yang ada di sampingnya khamr itu boleh supaya masuk ini, kalau tidak mati dia. Sama dengan orang kelaparan tidak punya makanan kecuali daging babi. Ini dalam kondisi darurat. Berarti manfaatnya dalam kondisi darurat saja, bukan secara mutlak. Tidak boleh jual beli. Yang boleh adalah barang yang memiliki manfaat mutlak. Ya. Contohnya air memiliki manfaat mutlak, makanan yang halal boleh. Ya. Syarat yang keempat, tidak najis. Ya, makanya tidak boleh jual beli barang yang najis. Pupuk najis enggak? Hah? Pupuk apa? Pupuk kandang misalkan. Ya, najis enggak? Kalau antum bilang enggak najis boleh. Kalau antum bilang najis enggak boleh. Ya. Karena itu dari kotoran. Karena ulama berbeda pendapat ya, kotoran itu najis apa enggak. Kalau antum berpendapat kotoran itu najis, enggak boleh dijual belikan. Nah. Yang kelima, dimiliki oleh orang yang melakukan akad. Jadi barang itu ketika diakadkan sudah dimiliki. Makanya tidak boleh menjual barangnya orang. Ya. Antum misalkan buka di pasar online, kemudian lihat barang ini murah sekali. Akhirnya antum screenshot, antum tawarkan ke grup. Misalkan, ini harganya sekian. Padahal belum antum beli. Boleh tidak? Belum antum miliki. Tidak boleh. Ya, barang yang belum antum miliki tidak boleh. Ini hukum jual beli ditinjau dari terrealisasinya syarat akan kita bahas setelah ini. Mas, boleh tanya? Ya, silakan. Melihat tadi yang bukan tujuan utama jual beli yang dibahas kan masalah masyarakat. Sekarang yang mau saya tanyakan, kalau kita jual beli handphone tapi tidak menjelaskan di situ bahan handphonenya bahannya drop, mungkin 90% itu gimana? Oke, mungkin bisa dicatat dulu ya, karena ini masalah yang yang praktek langsung itu nanti kita jawab di sesi pertanyaan. Tapi kalau ini antum pahami ya sudah, insya Allah kita akan jelaskan di sesi pertanyaan. Ya, pertanyaan yang dibolehkan yang langsung berkaitan dengan ini ya, bisa ya. Antum tulis, insya Allah nanti kita akan berikan sesi. Nah, baik. Hukum jual beli ditinjau dari terrealisasinya syarat. Artinya syarat itu sudah terpenuhi. Apa hukum jual belinya? Yang pertama, terpenuhi syarat-syaratnya. Semua syarat-syaratnya terpenuhi tadi. Ya, dari barangnya itu bisa diserah terimakan, diketahui dengan jelas, memiliki manfaat yang mubah secara mutlak, tidak najis, dan dimiliki oleh orang yang melakukan akad. Ini syaratnya semua ada, maka hukumnya sah. Baik, bagaimana apabila salah satu tidak terpenuhi? Misalkan tidak dapat diserah terimakan, tidak sah, atau tidak diketahui, ya, ada jahalah di situ, majhul, tidak sah. Demikian juga apabila barangnya haram dimanfaatkan, ya, tidak boleh digunakan, atau boleh tapi secara darurat saja, maka juga akadnya tidak sah. Bagaimana jual beli barang najis juga sama. Ya, jadi kalau salah satu saja syarat tidak terpenuhi maka hukumnya tidak sah. Baik, sebagian barang yang diperjualbelikan terpenuhi syaratnya dan sebagian tidak terpenuhi. Ini apa hukumnya? Ya, misalkan kita jual atau kita beli barang ya, barang banyak di supermarket atau apa, kita beli barang banyak sekali ya, minuman, misalkan minuman bersoda, minuman air putih, teh, kopi, tapi di situ ada bir juga, ada khamr. Ini gimana akad kita? Dibedakan transaksinya. Yang terpenuhi syaratnya sah, yang tidak terpenuhi tidak sah. Berarti yang halal tadi, yang mubah sah, yang khamr, yang bir ini tidak sah. Nah, demikian juga jahalah ya, kita jual misalkan kurma, kita jual kurma. Ya, kemudian kurmanya ada di situ. Ya, kurmanya masya Allah di atas bagus-bagus, ternyata di bawah jelek, jemek misalkan. Ya, kita jual semuanya. Maka yang diketahui oleh pembeli itu yang sah, yang tidak diketahui tidak sah. Ya, yang
syaratnya tidak terpenuhi satu saja itu tidak sah, dibedakan. Misalkan berapa kilo yang terpenuhi syaratnya, sekian kilo. Oh, ini sisanya ini tidak tahu aku, ini kayaknya dari penjual ini curang ini. Ya berarti yang tidak diketahui ini tidak sah. Nah. Baik, rukun jual beli tadi kita telah membahas barang yang diperjualbelikan atau uang ya. Karena jual beli itu bisa jadi barang, bisa jadi uang. Kemudian rukun yang kedua, penjual dan pembeli. Apa syaratnya? Ya. Syarat yang pertama, orang yang boleh bertransaksi adalah orang yang balik, berakal dan rasyid. Ya, balik artinya orang yang sudah balik. Berarti tidak sah akadnya orang yang belum balik atau anak-anak yang belum balik. Berakal, orang yang waras. Berarti orang yang tidak berakal tidak sah akadnya. Rasyid, ini apa rasyid? Rasyid artinya dia sudah sampai derajat rusyd, artinya dia mengerti tentang jual beli, mengerti tentang konsekuensi jual beli. Nah, di sini akan kita jelaskan lawannya supaya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan 3 syarat ini. Orang yang tidak boleh bertransaksi, yang pertama adalah karena menjaga hak orang lain, yaitu orang yang muflis, yaitu orang yang hartanya tidak cukup untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo. Jadi ada orang yang hutangnya itu banyak, hartanya banyak, meskipun hartanya banyak. Misalkan ada orang yang hartanya Masya Allah ya, sampai 1 M, aset-asetnya banyak, akan tapi hutangnya juga banyak, hutangnya 2 M misalkan, dan harus dibayar sekarang, sudah jatuh tempo. Maka orang ini termasuk orang muflis. Jadi dia tidak boleh memanfaatkan hartanya untuk bertransaksi, tidak boleh, karena hartanya ini dijaga supaya tidak berkurang ya, untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo tidak dikatakan muflis ya. Misalkan antum punya aset 50 juta, hutang antum 500 juta ya, karena habis beli rumah misalkan, tapi tidak jatuh tempo ya, maka bukan termasuk muflis. Ya, muflis itu apabila sudah jatuh tempo. Ini tidak boleh, ini melakukan akad tidak boleh, muflis. Untuk apa? Menjaga hak orang lain, yaitu hak orang yang punya hutang. Taib. Untuk menjaga hak dirinya, yang pertama gila. Tadi kita sebutkan syaratnya adalah berakal, berarti orang gila tidak boleh. Ya. Anak kecil tidak boleh. Ya. Orang bodoh tidak boleh. Di sini anak terjemahkan orang bodoh, karena dalam bahasa Arabnya adalah safi. Para ulama mengatakan safi itu adalah orang yang boros. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang boros. Ya, misalkan orang ini penghasilannya sehari-hari 100.000, ya, kebutuhannya 80.000 setiap hari. Pas masa Ramadan dia beli mercon tiap hari 50.000. Ini kira-kira orang pinter apa enggak ini? Ya. Makanya mereka mengatakan safih atau orang bodoh. Karena dia boros. Kebutuhannya 80.000, beli mercon 50.000, kurang berarti, tekor. Ya, mungkin bisa kita masukkan dalam safih ini orang yang gajinya sedikit, penghasilan sedikit, tapi dia rokok. Ini masuk kira-kira ya. Jadi tiap hari dia becak misalkan ya, hasilnya cuma sekian misalnya, sedikit, tapi kuat beli rokok. Anaknya tidak sekolah, tidak kuat bayar sekolah anaknya, tapi beli rokok kuat. Ini mungkin masuk dalam ini. Hati-hati bermuamalah dengan mereka. Nah, kemudian syarat yang kedua, ridho, tidak karena terpaksa atau dipaksa. Ini syarat yang penting. Innamal bai'u antaradin. Sungguhnya jual beli itu berdasarkan keridoan. Rohnya jual beli itu ridho. Jadi rohnya jual beli ridho. Berarti tidak boleh ada paksaan. Tapi terpaksa atau dipaksa itu ya ada dua ya. Ada yang dipaksa ya tanpa hak yang benar. Artinya yang maksa itu tidak punya hak untuk memaksa. Ini tidak sah hukumnya. Ya misalkan si fulan misalkan kita paksa dia untuk menjual tanahnya, ya,
ada tanah di daerah yang strategis, ada rumahnya. Ini kamu jual apa enggak? Kalau kamu enggak jual, aku akan kirimkan preman. Wow, ngancem nih. Akhirnya dia enggak percaya. Ya sudah, jangan jual, ini eman-eman, ini daerah strategis. Kemudian dia tinggal di situ, ternyata tiap hari ada preman yang datang mengganggu. Akhirnya dia terpaksa, daripada risiko diganggu preman, ya sudah dia jual. Ini jual beli yang semacam ini tidak sah karena ada unsur keterpaksaan. Ya, demikian juga misalkan ada teman kita nih yang qadarullah ya, mungkin anak-anak sakit sedang butuh, ada koleksi di rumah sepeda, padahal sepeda ini dia beli Masya Allah ya 20 juta, karena butuh akhirnya dijual. Tapi yang nawar, ini kesempatan ini, teman kita butuh, ditawar, ada yang nawar 2 juta, 3 juta. Ini zalim enggak? Zalim. Jadi kalau terjadi akad seperti ini dan kita tahu dia terpaksa, maka akad ini tidak sah, tidak boleh ya. Ada keterpaksaan, tidak boleh. Jadi kita cari harga normalnya berapa, paling tidak turun sedikit lah, jangan sampai gejolak turunnya. Karena bisa jadi dia itu menjualnya karena butuh dan terpaksa. Ini bisa jadi akad kita tidak sah. Nah, ada yang terpaksa atau dipaksa tapi dengan hak yang benar, ini hukumnya sah. Contohnya apa? Misalkan fulan ya punya hutang, ditagih tidak mau bayar. Setiap kali ditagih, aku tidak ada uang. Ya, memang benar dia tidak punya uang cash, tapi asetnya banyak, ya, punya simpanan emas, ya, mungkin habis borong emas. Setiap kali tanggal, oh ini besok nagih ya, uang cashnya langsung diberikan emas. Ketika penagih datang, aku tidak punya uang, benar tidak punya uang, tapi habis diberikan emas ya supaya tidak ditagih. Nah ini boleh dipaksa ini. Ayo kamu bayar hutangnya sekarang. Ya, kalau tidak wajib dijual itu. Ya, ketika dia menjualnya, meskipun terpaksa, ini jual belinya sah. Ya, karena ini terpaksa atau pemaksaan yang dibolehkan dalam syariatnya. Orang yang mampu membayar hutang itu haram hukumnya dia tidak membayar, wajib dia membayar. Ya, kalau dia tidak punya uang cash, asetnya dijual. Ya, karena ini hak orang lain. Ya. Jadi kalau terpaksanya dengan paksaan yang sah yang dibenarkan oleh syariat, maka dibolehkan. Contohnya adalah syuf'ah. Syuf'ah, hak mengambil barang kongsiannya yang dijual dari tangan pembeli dengan harga yang sama. Misalkan ada dua orang ini mewarisi satu rumah besar dari orang tuanya, satu rumah besar. Kemudian satu saudaranya, misalkan A dengan B ini bersaudara, mewarisi satu rumah besar dari orang tuanya. Kemudian si A ini karena pindah ke kota yang lain, akhirnya bagiannya dijual. Ini 50%, ini belum dibagi, rumahnya belum dibagi, masih satu. Karena saudara tidak masalah ya. Kamu mau tinggal di sini, aku mau tinggal di sini, kita mau ngumpul di sini, rumahnya luas, tidak masalah, saudara. Ketika si A pindah luar kota, bagiannya dijual, 50% sahamnya di rumah ini dijual, dibeli sama si C. Karena C ini orang lain, tidak mau si B, ya, orang lain bukan saudaraku, tidak mau. Akhirnya si B ini minta syuf'ah kepada si C. Si A jual bagiannya kepadamu berapa? 500 juta. Ya sudah, aku beli syuf'ah. Ini wajib, si C ini wajib memberikan, meskipun dia terpaksa, ya, karena ini terpaksa dengan hak, ya, artinya memang haknya si B untuk mengambil hak syuf'ah. Baik. Contoh yang lain, menjual harta orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya, kita sudah memberikan contoh. Kemudian contoh yang lain, menjual barang milik bersama yang tidak bisa dibagi zatnya atas permintaan salah satu pemilik. Ya, misalkan antum syarikah, misalkan syarikah beberapa orang, kemudian melakukan usaha, ya, barang ya, jual beli barang, kemudian termasuk diantaranya adalah
membeli alat-alat itu bareng, angkutan bareng, mobil. Kemudian ternyata bangkrut, syarikahnya bangkrut, tompes, habis semua, hartanya habis, barangnya habis, tersisa mobil aja, pickup mobil. Ini bagaimana ini? Salah satu dari syarikah ini udah dijual aja, aku mau buat modal untuk usaha sendiri. Yang lain enggak, jangan. Nah, maka ini orang yang enggak mau ini wajib harus mau, meskipun dia terpaksa wajib dijual, karena enggak bisa mobil ini dibagi, enggak bisa. Ya misalkan ada 4 orang dibagi satu roda yang depan, satu roda yang belakang, enggak bisa. Jadi kalau ada 1 orang misalkan ingin dijual, ya sudah dijual semuanya, nanti bagianmu berapa, bagiannya berapa, dibagikan. Ya. Jadi 3 contoh ini adalah terpaksa, namanya terpaksa yang dibolehkan, akadnya sah. Pemilik atau yang diizinkan ini syarat yang ketiga. Jadi tidak boleh orang yang melakukan akad itu bukanlah pemilik, orang lain. Ya, misalkan satu contoh ya, antum punya kambing, kemudian dititipkan ke peternak. Kemudian karena peternak ini punya kambing banyak, datang pembelinya, Idul Adha biasanya datang. Kemudian ditawar kambingnya dia ditawar dengan harga yang tinggi. Semuanya habis, ternyata ada di situ tapi tinggal kambing antum. Akhirnya sama peternak, ini mahal ini. Ya sudah, saya jual. Kambing antum dijual. Ketika antum pulang, cari, loh mana kambingku Pak? Oh tadi sudah saya jual. Ini lumayan, ini harganya tinggi, makanya saya berani jual. Sah nggak jual belinya? Tidak sah, karena bukan miliknya. Meskipun antum ridho, oh ya kalau gitu alhamdulillah, karena dari awal antum tidak mewakilkan dia untuk menjual, antum hanya mewakilkan merawat saja, maka tidak boleh dia menjualnya. Meskipun antum sudah jadi, oh alhamdulillah kalau gitu, kalau harganya mahal gini, aku juga mau, tidak boleh. Ya harus diakadkan dari awal. Kalau ada pembeli ya sudah jual saja. Nah, jadi izin itu bisa jadi dia karena wilayah atau kekuasaan. Contohnya walinya anak yatim. Ya anak yatim kaya. Kadang-kala anak yatim itu kaya. Bisa jadi ya. Orang tuanya kaya kemudian meninggal. Nah, anak yatim, dia masih kecil yatim. Dan di bawah asuhan antum pamannya, diasuh sama antum. Berarti hartanya dikelola sama antum. Boleh nggak antum melakukan transaksi? Boleh. Karena harta itu di bawah di bawah kekuasaan antum. Nah, tapi antum tidak boleh ngambil, cuma antum mengelola saja, mengelola untuk kemaslahatan anak yatim ini. Nah, yang kedua wakalah, ya perwakilan, mendapatkan izin karena memang diwakilkan. Ya contohnya tadi, ya wakalah ini bisa jadi dia wakalah dari penjual, bisa jadi wakalah dari pembeli. Ya wakalah dari penjual misalkan tadi seperti kambing tadi ya, misalkan antum bilang, Pak ini kambing ini nanti kalau ada pembeli ya jual saja, tidak apa-apa, saya kasih harga sekian. Nah, saya kasih harga sekian, kalau lebih ya alhamdulillah. Nah, jadi diwakilkan sudah akadnya. Atau wakalah dari pihak pembeli. Ya, misalkan ada orang datang, Mas Yusuf, tolong carikan saya kambing. Berapa Pak harganya? Oh sekian. Oh kalau sekian ini dapatnya sekian kilo. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya sekian, kalau lebih murah ya tidak apa-apa, lebih bagus. Misalkan. Jadi wakalah, wakil ini bisa jadi dari penjual, bisa jadi dari pembeli. Kemudian rukun yang ketiga, akad ijab qabul. Ya. Baik, syaratnya akad ijab qabul itu tidak digantungkan akadnya. Jadi tidak boleh akadnya menggantung. Ya, misalkan ada orang mau jual beli barang ya, bulat terus tidak mari-mari. Ya, menggantung. Karena dia juga menunggu
konsumennya dia. Kalau konsumennya deal baru dia didilkan. Ini tidak bisa. Akad jual beli harus ketika sudah akad diakadkan. Kalau belum diakadkan tidak mengikat. Meskipun sudah ditawar. Misalkan antum jual apa? Jual mobil ya. Ada orang yang menawar, melihat, ngecek sana sini. Tapi belum diakadkan. Kemudian ada orang lain yang menawar, ya sudah, tidak apa-apa antum jual ke orang lain itu. Sama kayak khidbah ya. Antum sudah nador terus berapa kali khidbah, tapi belum dinikahi, belum diakadkan. Ada ikhwan lain datang akadkan, ya sudah, kena tikung. Resiko itu sudah. Sah enggak? Sah. Kenapa antum lama-lama belum diakadkan? Ya. Jadi kalau begini tidak tidur semua, masya Allah. Contoh yang lain, misalkan tidak digantungkan. Ini misalkan si A ini jual apa ya? Masa kambing terus dari tadi? Iya, motor misalkan, motor bebek ya, motor bebek. Motor bebek kesayangan istrinya dijual. Ketika sudah ketemu sama pembeli, dia bilang sama pembeli, iya ini saya mau jual, tapi tunggu ya, kalau istriku setuju berarti jadi. Ternyata ini termasuk tipe suami yang takut sama istrinya ya. Kalau istriku bilang iya setuju, jadi. Kalau enggak ya enggak jadi. Ini boleh enggak? Enggak boleh. Jadi harus betul-betul deal. Artinya kalau belum deal enggak mengikat. Enggak mengikat. Kalau sudah deal berarti sudah mengikat, sudah berpindah kepemilikan. Jadi syarat yang pertama, akad atau ijab qabul ini tidak boleh digantungkan. Yang kedua, tidak ada jeda antara ijab dan qabul. Ya, misalkan antum mau jual apa nih? Ya, jual kambing lagi, Masya. Ya, antum ya misalnya kasih contoh kambing lah. Jual kambing. Kayaknya banyak saudagar kambing sini. Jual kambing bulan Zulqa'dah, akhir bulan Zulqa'dah. Ya, atau awal bulan Zulqa'dah. Ini masih murah-murahnya kambing. Aku jual ini kambing ini, masya Allah kambing bagus gemuk. Berapa? 40 kilo. Berapa harganya? Ya berapa itu, 3 juta lah. Saya kan bagus ini. Terus tidak dijawab, diam aja. Baru ketika mau Idul Adha, aku beli kambingnya. Karena tahu Idul Adha kambing naik. Ini tidak sah. Jadi harus terjadi pada saat itu, pada saat majlisil akad. Jadi ketika antum masih ada di majelis, ya sudah selesaikan akadnya situ. Jangan nanti pulang kemudian bilang aku setuju atau aku beli. Ini butuh akad yang baru. Ya, karena bisa jadi kambingnya sudah diambil orang. Ya. Jadi akad itu tidak boleh ada jeda antara ijab dengan qabul. Lafadz qabul sesuai dengan lafadz ijab. Ya, masa kambing terus ini, contoh yang lain ya. Contoh yang lain apa? Emas, masya Allah. Ya. Emas, misalkan aku jual emas 1 gram, harganya berapa? Ada 940. Wow. Emas 1 gram 940. Ya, aku beli 900. Misalkan. Ya, tidak sesuai lafadznya. Aku beli 1 gram 900. Apa sudah sah akad jual belinya? Belum. Ini masih nawar ya. Jadi belum terjadi akadnya. Jadi harus sesuai lafadznya dengan ijab qabul. Atau ketika Pak dokter bilang, misalkan aku jual emas 1 gram, kemudian dia bilang aku beli kambingnya. Nah, ini kan tidak sesuai. Jadi harus ada kesesuaian, baik dari segi yang dijual sifatnya atau dari segi harganya. Kalau tidak sesuai maka belum sah, akadnya belum sah. Nah, apakah harus dengan lafadz atau boleh tanpa lafadz? Ya, kebanyakan kita kan datang ke supermarket atau minimarket, ambil barang, berapa Pak? Ya, dikasih uang, selesai. Tanpa harus mengucapkan aku jual, aku beli. Apalagi di warung makan ya, ambil kerupuk, taruh uang 2.000, selesai.
Apakah harus dengan lafaz? Ya, dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan harus dengan lafaz. Tapi pilihan dari Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi ini ulama besar dari mazhab Syafi'i, mengatakan tanpa lafaz pun sah, asalkan menunjukkan maksud daripada akad. Ya, karena tidak harus orang itu melafadzkan sesuatu yang sudah jelas, itu tidak perlu dilafadzkan. Misalkan antum datang ke warung ambil kerupuk, ini kan sudah jelas antum mau beli kerupuk, kemudian antum serahkan uang 2.000, sudah jelas, ini tidak perlu dilafadzkan. Nah, tentu ada pendapat ketiga, tengah-tengah. Kalau barang yang dijual belikan itu barang yang sepele, itu boleh tanpa lafadz. Tapi barang yang, ya artinya barang yang mahal, yang apabila salah itu rugi, itu harus dengan lafadz. Ini kayaknya pertengahan ini yang paling pas. Kita kan juga begitu ya. Kalau kita mau beli rumah, ada nggak pakai nota, ada notarisnya? Beli barang hotel misalkan, apakah cukup ya tempati hotel kemudian kasih uang? Tidak cukup. Jadi barang yang besar, yang mahal itu memang harus dengan lafadz. Bahkan kalau perlu ditulis, ada hitam di atas putih supaya lebih kuat. Nah, syarat ijab qabul yang keempat, tidak pada transaksi yang terlarang. Apa transaksi yang terlarang? Jual beli setelah azan Jumat, yaitu azan Jumat yang setelahnya khutbah. Kalau ada 2 azan, ya biasanya di kampung-kampung ada 2 azan, itu azan yang setelahnya khutbah, azan yang kedua. Ini tidak boleh, ya. Berarti jual belinya tidak sah. Atau jual beli sesuatu yang diketahui haram digunakan. Apa? Contohnya misalkan ada teman kita hijrah, mantan musisi misalkan, hijrah, punya koleksi banyak ini, gitar-gitar, alat musik banyak. Ketika hijrah, ya sudah, ini kan tidak pernah digunakan, aku jual ke musisi lain yang belum hijrah. Boleh tidak? Tidak boleh, ya. Jual beli sesuatu yang sudah dibeli saudaranya, ini tidak boleh, ya. Misalkan A sudah beli barangnya si B, sudah beli, sudah. Kemudian si C bisik-bisik, berapa dia beli darimu? Oh, beli sekian. Oh, kemurahan, tak kasih harga lebih, batalkan. Tidak boleh. Atau sebaliknya, si C ini datang ke A, kamu beli berapa? Sekian. Oh, kalau kemahalan, aku punya murah, batalkan. Ini tidak boleh, ya, karena kita dilarang untuk jual beli dari saudara kita yang sudah melakukan akad jual beli. Ya kayak khitbah itu, ya. Kalau khitbah sudah mantuk-mantuk gini, wong tuanya sudah mantuk-mantuk, tinggal akad, tidak boleh orang lain merobos, tidak boleh, ya. Tapi kalau belum ada jawaban, masih menggantung, ya ini kesempatan antum ini. Nah, baik. Ada pertanyaan. Habis pertanyaan saya, antum yang tanya ya, habis ini. Baik, apakah akad jual beli berikut ini sah atau tidak? Dan apa sebabnya? Siap-siap ya. Masya Allah, data ini, Masya Allah. Ahmad menjual rumahnya karena dipaksa. Ayo, Farid. Dilarang, Ustaz. Tidak sah, sah apa enggak? Tidak sah. Kenapa? Karena ada paksaan. Iya, karena ada paksaan. Coba lihat kita, tidak lihat karena dipaksa. Yang kedua, Ahmad menjual HP-nya yang hilang kepada Ali dengan harga murah. Ya, siapa yang belakang? Maulana. Apa hukumnya? Tidak sah. Tidak sah, kenapa? Tidak ada barang. Karena tidak ada barang. Coba kita lihat. Tidak sah karena tidak dapat diserah terimakan. Bukan tidak ada barang ya. Karena nanti akan ada jual beli salam. Jual beli salam itu barangnya tidak ada, tapi sah. Jadi ini tidak sah betul, tapi alasannya bukan karena barangnya tidak ada, tapi karena tidak bisa diserah terimakan. Jadi betul setengah ini. Nah, baik. Ahmad membeli sebuah villa yang sangat mewah dari seorang anak konglomerat yang umurnya 6 tahun. Ya, apa itu? Tidak sah. Siapa namanya? Buyung. Buyung, oh iya, Buyung, Masya Allah. Tidak sah, kenapa Mas Buyung? Karena belum balik. Karena yang menjual belum balik, ya.
Ahmad menjual bangkai kepada seseorang yang sedang kelaparan. Ya, Rizky. Tidak sah. Kenapa? Haram. Barangnya haram. Ya, tidak sah, manfaatnya tidak mubah secara mutlak. Ya, mungkin boleh baginya tapi tidak boleh secara mutlak ya. Haram. 5. Ahmad membeli semangka tanpa melihat bagian dalamnya. Sah. Ricky. Sah. Kenapa sah? Karena darurat. Ya, jadi jahalah ketidaktahuan ini darurat. Memang dibutuhkan untuk menjaga barang supaya tidak rusak. Coba lihat, iya, sah darurat. Angkat tangan dulu ya. Kalau langsung jawab tidak sah jawabannya. Jawabannya enggak sah. Baik, Ahmad membeli seekor kambing yang sedang hamil tanpa mengetahui sifat janin yang ada di perut kambing tersebut. Ini bos kambing mana ini? Halo. Siapa namanya? Binasis. Hah? Binasis. Binasis. Ya. Sah. Sah. Kenapa? Karena untuk menjaga kambing itu kan. Ya. Darurat. Sah karena untuk darurat. Ya. Coba kita lihat. Sah karena bukan tujuan utama jual beli. Antum beli induknya apa beli janinnya? Induknya. Ya, perkara induknya itu hamil atau tidak, ya itu urusan lain. Tapi bukan tujuan utama. Jadi jawabannya benar sah, tapi alasannya kurang tepat ini. Ahmad membeli janin yang ada di perut kambing tanpa mengetahui sifat janin tersebut. Ya, ayo, siapa namanya? Tidak sah ini. Tidak sah dan Apa namanya? Sebutkan namanya. Hadiri. Masya Allah. Jadi hukumnya apa, Mas Hadiri? Itu Sah apa tidak? tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Tidak jelas itu. Tidak jelas. Ya, tidak jelas. Ya, betul. Tidak sah karena jahalah atau tidak jelas. Tidak jelas ini janinnya ini ya zakar atau unsa, ya, betina atau jantan. Satu apa dua, sehat apa cacat, kan tidak tahu. Ya, tidak sah. Apa perbedaan antara nomor 6 dengan nomor 7? Ya. Yang akad nomor 6 ini kan dia tujuannya beli indukan. Jadi tidak bermaksud beli anakannya kan? Anakannya. Itu yang bukan sah. Iya. Nomor 7 Sebentar, biar selesaikan dulu. Ya, hadir. Yang 7. Karena tidak diketahui, tidak jelas ini kondisi Ya. janinnya itu seperti apa, enggak jelas. Jadi akadnya, letak akadnya ini, barang yang diakadkan itu yang berbeda. Yang nomor 6 ini, barang yang diakadkan itu adalah induknya. Ya, induknya kelihatan apa enggak? Kelihatan, maka hukumnya sah. Yang nomor 7 yang diakadkan janinnya. Janinnya kelihatan? Enggak. Jahalah di sini. Nah, berarti tidak sah. Oh, ada lagi, Masya Allah. Ahmad membeli sandal jepit tanpa menyebutkan warna sandal jepit tersebut. Sah. Ya, Ricky. Sah. Sah, kenapa? Karena sepele. Ya, tidak berpengaruh terhadap harga. Nah, Ahmad menjual rumahnya kepada Ali jika saudaranya Utsman setuju. Ya. Tidak sah. Tidak sah, kenapa? Karena itu menggantung. Menggantungkan akad. Coba, ya tidak sah karena akadnya menggantung. Nah, 10, Ahmad mantan musisi yang telah hijrah, lalu ia menjual gitarnya ke salah seorang teman lamannya. Ya. Tidak sah. Tidak sah, kenapa? Kan alat-alatnya itu masuk barang yang haram. Betul ya? Coba lihat, ya tidak sah karena haram digunakan. Jadi haram digunakan, maka haram juga dikoleksi. Jadi semua yang haram digunakan ini haram juga dikoleksi. Meskipun tidak digunakan, koleksi saja tidak boleh. Nah. Yang 11, Ahmad menyerahkan sejumlah uang kepada pedagang kerupuk sambil mengambil sekantong kerupuk tanpa mengucapkan akad. Ya, terus gitu. Sah. Kenapa? Karena itu sudah maksudnya sudah diketahui. Betul. Sah menunjukkan maksud akad. Ya, Masya Allah. Ya, sebelum ke macam-macam jual beli, mungkin ada pertanyaan? Ya, monggo. Ustaz, kebetulan ada beberapa barang termasuk handphone yang saya punya itu kalau tadi kan katanya nggak boleh dikoleksi, itu bagaimana hukumnya? Apa? Handphone. Kenapa tidak boleh dikoleksi? Nggak, saya tanya. Boleh. Boleh ya? Iya. Artinya
diperbolehkan? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah alat yang memang tidak dimanfaatkan kecuali untuk sesuatu yang haram. Kalau earphone itu tergantung antum apa yang antum dengar. Kalau yang antum dengar murattal, kajian, tidak masalah. Nah, ada lagi tadi yang bertanya. Nah, silakan. Tentang yang belum balik tadi, kalau seandainya ada anak yang membantu orang tuanya berjualan, gimana Ustaz? Iya, jualan apa? Biasanya jualan makanan. Makanan ya. Iya. Berapa harganya? Ya mungkin sekitar 500.000. 500.000. Ya itu. Gitu. Nah, ada ulama yang meringankan dalam masalah ini. Ya masalah yang memang dibutuhkan oleh anak kecil. Contohnya anak-anak itu ke sekolah, kita kasih uang sangu 5.000, 10.000. Beli apa itu? Cireng, apa itu makanan-makanan pentol, cilok. Kalau kita katakan tidak sah, wah masalah ini pedagang-pedagang ini. Ya, jadi kalau memang yang harganya ringan, sepele, ya 10.000 ke bawah itu insya Allah tidak masalah. Nah, yang jualan anaknya. iya, meskipun sama aja. Kan yang dijual kan barang-barang sepele ya, 1.000 permen atau apa kan, insya Allah tidak masalah. Nah, jadi ini pertengahan ya. Jadi kita tidak mempersulit. Ya seperti yang kita katakan di harus lafadz apa tidak. Maka kita katakan kalau akadnya itu adalah akad yang kalau salah membuat orang rugi, menyesal, ya itu maka harus dilafadzkan. Sama dengan akad ini ya paling rugi 500.000. Artinya hal-hal yang sepele ini dan yang biasa memang dikonsumsi oleh anak-anak ini dimudahkan dalam hal ini. Nah, monggo. Ustaz, tadi ada syarat sahnya sesuatu yang diperjualbelikan, yaitu dimiliki oleh orang yang harus melakukan akad. Jika reseller itu bagaimana Ustaz? Kan reseller dia tidak punya barang langsung. Gimana prakteknya ini? Misalnya kita menjualkan barang orang lain. Ya, menjualkan barang orang lain atau barang kita sendiri? Barang orang lain Ustaz. Ya. Jadi kita dapat informasi ada barang, kita jualkan dengan harga sendiri. Orang lain menyuruh kita enggak? Tidak. Enggak bisa. Harus orang lain menyuruh kita. Harus kita menjadi wakil, kan tadi disebutkan. Barang kita atau kita diizinkan. Diizinkan itu ada dua, kita walinya atau kita wakilnya. Misalkan si A ini, ya misalkan peternak kambing ini tidak punya apa, ya linknya ya tidak banyak. Kemudian menghubungi bos kambing ini, ya, ini tolong jualkan ya, ini harganya sekian. Akhirnya dijualkan, tidak masalah, wakil. Dengan memberi harga sendiri bagaimana Ustaz? Oh, itu yang tidak boleh. Dengan perwakilan tadi. Tidak boleh. Jadi harus dengan harga yang sudah ditentukan oleh penjual, karena dia wakil saja, dia bukan penjual. Kalau mau jadi penjual, untung besar beli dulu. Tapi dia wakil harus ikuti apa? Ya ikuti penjualnya. Nanti dia dapatnya apa? Upah. Ya, misalkan masa saya orang mewakilkan tidak dikasih upah kan gitu. Ya, misalkan peternak bilang ini harganya 4 juta. Ya nanti kamu kasih 10% kalau aku. Ya kan sudah lumayan. Nah, jadi wakil itu dapatnya upah nanti. Kalau pengen main harga sendiri, ya beli. Tidak bisa wakil. Ini yang ada di lapangan itu wakil yang main harga sendiri. Ini ngerangkep ya, ngerangkep wakil sekaligus penjual. Padahal pemilik, padahal dia bukan pemilik. Nah, jadi kita harus mengerti mana akad-akad yang boleh supaya rezeki kita barokah. Yang penting itu bukan banyaknya, tapi keberkahannya. Percuma kalau banyak ternyata tidak berkah, karena nanti di akhirat akan ditanyakan. Ya. Lanjutkan tadi. Ya. Di praktek lapangannya terkadang itu ketika ini kan kita wakil ada di penjual. Jadi ketika dari penjual, dari aku misalkan harga 10.000, kemudian harga pasar yang ada di tokonya itu 15.000. Terserah kamu bisa jual di atasnya, bisa di bawahnya. Yang penting dari aku 10.000 kayak gitu kan. Itu praktik yang biasanya kebanyakan di lapangan itu gimana? Ini sudah dapat izin. Ya. Jadi kalau memang penjual sudah memberikan hak ya, misalkan untuk wakil untuk menentukan harga. Jadi ada harga minimal.
Yang mana harga inilah yang diinginkan oleh penjual, dan harga maksimal tapi tidak dibatasi. Afwan. Ini insya Allah tidak masalah ya, karena penjual sudah menentukan harganya. Kemudian penjual memberikan hak kepada wakil untuk menjualnya. Jadi insya Allah tidak masalah. Ini untuk mempermudah ya, karena jangan sampai saklek ya, setiap kali kita jual telepon dulu sama pembeli. Ini ada pembeli menawar sekian, gimana? Ada ditawar lagi, turun lagi. Misalkan antum dikasih harga berapa? 10.000 atau 15.000 lah. Kemudian ada yang nawar 11.000, antum telepon. Kemudian tidak mau, turun 14.000, orangnya naikkan 12.000, antum telepon lagi. Ini termasuk mempersulit. Jadi kalau sudah ditentukan harganya, kemudian selebihnya juga diserahkan kepada antum, maka insya Allah wallahu alam kayaknya tidak apa-apa ya. Jadi praktek ini mempermudah bagi kedua belah pihak, bagi penjual, bagi wakil, dan juga bagi pembeli. Nah, sama ya, masya Allah ya. Dan kita harus bisa membedakan status kita ketika akad. Kita itu siapa? Apakah kita itu pembeli, penjual, atau hanya wakil atau perantara? Kadang-kala bukan wakil tapi perantara saja yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Setelah ketemu urusan kita selesai. Ini ada juga. Ya kalau memang kita perantara, tidak bisa kita menentukan harga. Ya sudah, kita temukan, sudah selesai. Nanti kita dikasih upah apa enggak ya terserah. Di awal akad, misalkan di akad kita minta jasa kita ini diberikan upah sekian, ya itulah. Nah, jadi kita harus tahu status kita ketika akad, apakah kita itu pembeli atau tidak. Nah, misalnya beli kambing, kemudian kalau udah dibayar tunai, tapi kita ambil 2 bulan kemudian. Ya, beli kambing tunai kita ambil 2 bulan kemudian. Ini akadnya pakai akad apa? Pakai akad apa? Pakai akad apa? Jual beli. Ya, gini ya. Jadi antum beli kambing, sudah ada kan kambingnya? Sudah antum beli. Kemudian antum titipkan ke peternak. Ya berarti jual beli sudah selesai, kemudian ada akad yang lain, yaitu akad apa? Ijarah. Antum sewa dia, ya, sewa dia untuk merawat kambing antum. Tidak masalah. Tidak masalah. 2 akad kita akan jelaskan. 2 akad yang dilarang itu 2 akad yang seperti apa. Jadi ini kan masih 2 akad. Kadangkala akad kita sekarang ini ada yang terdiri dari 5 akad sekaligus. Ada. Muamalah zaman sekarang ini tidak mesti kayak zaman dulu ya. Ada barang, ada uang, langsung selesai 1 akad. Enggak. Kadang ada yang tersusun dari 5 akad sekaligus. Ya, ini antum masih mending, masih 2 akad. Artinya ada kriteria ketika menggabungkan akad itu dilarang, karena tidak semua menggabungkan akad itu dilarang. Ya, jadi kalau misalkan seandainya pun tidak dijelaskan, ini biaya perawatan sekian, biaya kambing sekian, tidak masalah. Langsung include bisa. Bisa. Ya, misalkan antum mau dikirim kambingnya kapan? Tanggal 9. Oh ya sudah, ini harganya sekian, tidak masalah, langsung. Nah, tapi resikonya apa? Ketika kambing itu mati, nah itu tidak boleh minta ganti rugi, karena ini amanah statusnya. Barang sudah antum beli dan ini amanah. Amanah ketika orang yang diamanahi itu tidak berbuat curang, artinya dia tetap menjaga amanah. Tapi qadarullah ya, namanya juga makhluk hidup ya, mati, maka dia tidak bertanggung jawab. Ya, karena dia sudah melaksanakan amanah sesuai dengan yang diamanahkan. Nah, baik, sudah ya. Gimana? Lanjut. Masih lama asar, Mbak? Kurang 10 lagi adzan asar. 10 menit. 10 menit lagi adzan. Kita lanjutkan, kita selesaikan ini.
kemudian kita salat asar ya. Macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli ditinjau dari jenis alat tukar. Jual beli barang tertentu dengan barang tertentu, dengan hutang atau dengan manfaat. Jadi barang yang kita jual belikan itu bisa jadi dia adalah barang tertentu. Ya, contohnya ini barang tertentu. Ini kita bisa melihatnya. Ini barang tertentu. Ini barang tertentu. Atau dia hutang. Hutang adalah barang yang tidak ada sekarang. Ya, bisa jadi dia uang, bisa jadi dia barang. Misalkan antum mau jual apa? Mau jual motor misalkan. Motor baru, mereknya ini, cc-nya begini, ya, keluaran tahun ini misalkan. Antum sudah jelaskan, itu namanya hutang, karena barangnya tidak ada. Ya. Kalau uang apa? Hutang atau barang? Misalkan antum beli ke pasar ya, kemudian ketemu sama pedagang. Ini berapa Pak? HP ini berapa harganya? Harganya 500.000. Ya, 500.000. 500.000 harga ini misalkan. Ini kan jual beli barang tertentu dengan apa? Dengan uang. Uang ini apa di sini statusnya? Iya, alat tukar. Barang tertentu, hutang atau manfaat? Uang. Uang itu adalah hutang. Nah, anak kasih contoh. Ada nggak uang? Mudah-mudahan ada ya. Ya. Oh, uangnya. Ya, misalkan supaya antum tidak kaget. Baik. Nah, misalkan ana beli teh berapa? Afwan. 10.000. Teh 10.000. Ana bayar pakai mana? Pakai uang. Uangnya mana? Ini apa ini? Ini boleh kan? Pakai ini boleh? Kenapa? Nah, berarti uang itu yang ditukarkan adalah nilainya, bukan kertasnya, nilainya. Berarti dia adalah hutang. Paham ya? Jadi kalau ini kan barang. Misalkan afwan, ana sudah pilih ini, boleh nggak penjual nukar? Jangan ini Pak, yang ini aja. Mau nggak kita? Nggak mau. Ya, kita sudah pilih barang nih. Ya, apa sah? Kambing lah misalkan. Kita sudah pilih kambing. Ya, ana mau beli ini, berapa harganya? Sekian. Ya sudah ini. Kemudian pembeli memberikan kambing yang lain, boleh nggak? Nggak boleh, karena itu barang tertentu. Tapi kalau uang, misalkan ini bagus ya, yang ini lecek, habis diginikan yang lecek. Kemudian antum bilang, ana pilih yang ini aja, ana kasih yang ini, sah nggak? Kenapa? Nilainya. Karena yang ditukar adalah nilainya, bukan kertasnya. Ya, paham ya? Jadi uang itu hutang, bukan barang tertentu. Nah, kalau misalnya hutang terus bayarnya gimana? Bayarnya pakai ini uang. Paham ya? Nanti insya Allah kalau ini sudah selesai, insya Allah akan paham. Baik. Jadi ditinjau dari jenis alat tukar, jual beli barang tertentu. Jadi barang tertentu bisa jadi ditukarkan dengan barang tertentu. Contohnya sebotol atau segelas air dengan segelas susu. Barang dengan barang. Barang dengan hutang. Segelas air dengan uang. Barang dengan hutang. Atau segelas air dengan misalkan dengan pakai motor. Jasa. Bukan dengan jasa, dengan hutang. Contohnya adalah dengan sebotol air, tapi nanti ya, sebotol air nanti saya berikan dengan hutang. Ya. Atau barang dengan manfaat. Barang dengan manfaat misalkan barang ini dengan manfaatnya apa? Kamu bayar dengan kamu angkat meja itu dari sini turun ke bawah. Nanti anak kasih ini.
berarti barang dengan manfaat. Atau kalau antum punya merek terkenal, ya, Lantaburi misalkan, ada yang mau buka cabang di sana, minta resep, tidak boleh, harus bayar. Dia berarti membeli manfaat, ya. Setelah dikasih resepnya, boleh buka Lantaburi di sana. Itu manfaat. Nah, jadi bisa jadi barang tertentu dijual belikan dengan barang tertentu juga, atau barang tertentu dengan hutang, atau barang tertentu dengan manfaat. Yang kedua, hutang dengan barang tertentu, atau hutang dengan hutang, atau hutang dengan manfaat. Ya, hutang dengan hutang contohnya, misalkan ya uang dengan uang, tapi gimana uang dengan uang? Ya, sama, nilainya sama, kenapa mau dijual belikan? Antum beli 10.000 dengan 10.000. Ya. Ini tukar uang namanya, ya. Jadi tukar seribuan. Ya, jadi kertasnya. Nah, tapi jual beli uang artinya nilainya kira-kira tidak bisa dicontohkan, ya. Antum beli nilai 10.000 dengan nilai 10.000, gimana? Tidak bisa. Nah, kalau beda mata uang mungkin, ya. Berarti misalkan terjadi akad nih, antum dengan orang lain. Aku mau beli berapa? $1 atau mau ya $1. $1 berapa? 1 juta ya, 1.400.000, nah? 14.000. $1 afwan, kira $100 ya. $1 14.000 misalkan, 14.000 ya sudah. Ya, kemudian disepakati. Jadi ini hutang dengan hutang. Makanya syaratnya harus diserahkan di majelis akad. Keluarkan $1, keluarkan 14.000, baru akadnya sah. Nah, kita masih membahas jenis, ya, belum membahas sah tidaknya jual beli. Baik, hutang dengan manfaat seperti yang tadi, ya, uang dengan manfaat, merek dagang dan sebagainya. Nah, jual beli manfaat bisa jadi dengan barang. Ya, kita sudah contohkan manfaat dengan hutang, manfaat dengan manfaat. Nah, gimana manfaat dengan manfaat? Tuh kasih resep tahu goreng, anak kasih resep ayam goreng. Ayam goreng, masya Allah. Jadi tukar menukar resep, ya. Satunya misalkan resep tahu goreng apa? Tahu goreng tahu, masya Allah. Al-Hujurat, iya. Masya Allah. Satunya ayam goreng, ayam geprek, misalkan nyonyor. Sama, ini mereknya terkenal, ditukarkan manfaat dengan manfaat. Atau Anda punya misalkan hak karya, ya, tulisan buku. Dan antum punya hak cipta, antum bisa menciptakan alat, ya, yang bisa dibuat komunikasi tanpa pulsa misalkan. Udah, ini hak karya berupa tulisan, aku tukarkan dengan hak karya antum, tidak masalah. Nah, tapi disyaratkan dalam jual beli hutang dengan hutang harus diserah terimakan salah satu alat tukar. Ya, kalau misalkan antum mau beli korma, tapi antum tidak punya modal sekarang ini, tidak ada uang. Ya, korma berapa? Korma 1 kintal bulan Ramadan, ya. Ya. Kemudian antum bayarnya kapan? Ya, kalau antum mau hutang juga berarti nanti bayarnya di Ramadan. Ya, sekarang tidak bayar. Berapa harganya? Misalkan harganya 1 kintal, berapa 1 kintal itu? 3 juta misalkan, harganya 3 juta. Ya udah, nanti anak kasih di Ramadan. Ini hutang dengan hutang, sah tidak boleh. Jadi harus salah satu diserah terimakan. Di sini karena kormanya kita mau ambil di Ramadan, berarti uangnya dulu yang harus diserahkan kontan. Kita akan bahas ini secara detail pada bab salam. Nah, ditinjau dari barang yang dijual ada usul, yaitu artinya inti barang yang dijual belikan. Ya, contohnya adalah tanah, itu usul. Ya, bangunan itu adalah usul. Ada thimar, ya, sesuatu yang mengikuti usul.
Jadi sesuatu yang mengikuti usul. Misalkan kita punya pohon nih, punya pohon apa? Pohon mangga. Bolehkah kita menjual pohon mangga? Boleh. Ya, menjual pohon mangga boleh. Nanti simarnya, buahnya mengikuti pohonnya. Ketika kita sudah miliki pohon ini, berarti buahnya setiap tahun milik kita. Berbeda kalau kita yang beli buahnya, buahnya kita beli. Berarti yang kita beli buah pada saat musim itu saja. Musim tahun depan milik siapa? Milik yang memiliki pohon. Ya. Jadi ini ditinjau dari jenis barang yang dijual belikan. Ditinjau dari waktu penyerahan, ada juga ditinjau dari bentuk serah terima barang, ditinjau ada tidaknya riba, ditinjau ada tidaknya hak khiyar, ditinjau ada tidaknya syarat. Jadi masih banyak insya Allah ke depan. Kita beralih ke pertanyaan dulu. Tentukan jenis alat tukar yang diperjualbelikan berikut ini. Korma ini jenis ajwa berasal dari Madinah. Perhatikan ya pertanyaannya. Saya jual korma ini. Ini korma ajwa berasal dari Madinah. Ini apa? Barang tertentu, hutang atau manfaat? Ya, Buyung. Barang tertentu, ya. Kenapa? Coba kita lihat barang tertentu. Karena ada kata ini, artinya korma itu ada di hadapan kita. 10 juta rupiah. Nah, Rizky. Iya, 10 juta rupiah hutang. Artinya boleh kita bayar cash, boleh kita transfer, ya. Yang penting nilainya itu kan. Nah, hutang. HP Samsung A3, ini HP Ana ini ya, bukan promosi ini. Nah, ya, barang tertentu, hutang juga ternyata. Iya, karena ini cuma menyebutkan sifat. Aku jual HP Samsung A3 2016. Ya, HP-nya mana? HP-nya di rumah. Ya. Berarti hutang, ya. Hak mencetak buku panduan daurah fikih muamalah, ya Farid. Manfaat. Iya, manfaat. Masya Allah. Nama restoran Al-Baik. Ya. Manfaat. Ya, manfaat. 1 ton beras. Hutang. Beras. Beras. Hah? Iya, hutang ya. 1 ton beras, 1 ton, yang penting 1 ton beras. Tidak harus ada ya. Berasnya mana? Berasnya masih di kota, di gudang atau di mana ya. HP ini merek Samsung ya, Buyung. Barang tertentu ya. Karena ada kata ini, artinya barang itu ada di hadapan pembeli. Masya Allah. Nah, cukup, ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya jual HP kemudian COD, itu statusnya gimana? Jual HP tapi COD. Akadnya kapan? Ya. COD. Jadi jual HP-nya kan tidak ada, berarti hutang. COD berarti hutang juga. Boleh enggak? Hutang sama hutang? Tidak boleh. Berarti jangan diakadkan. Akadnya pas ketemu, wakilkan sama yang ngantar. Ya, sama kurir wakilkan. Nah, jelas ya? Nah, ada yang lain? Misalkan beli 25 emas. Emas. Jadi kita lewat wakil misalkan saudara misalkan kan, ini jauh nih kan, jadi dia wakilin sama Farid untuk anak ketemuan. Bentar, antum penjual atau pembeli? Anak pembelinya kan, pembelinya yang jual nih. Dia nitip ke Farid. Yang wakilnya antum atau wakilnya Dokter Danar? Pas Farid wakilnya Danar gitu, ngantar barang. Iya, iya. Kan anak beli kan, ketemuannya di STDI misalkan. Iya. Itu apa boleh? Ya,
Ya boleh, akadnya di situ ya, akadnya di situ harus yadan biadin. Kalau sama-sama diwakilkan itu boleh tidak? Anda wakilin boleh ya. Jadi wakil itu statusnya seperti yang mewakilkan ya, dia kepanjangan tangan dari yang mewakilkan. Kalau yang mewakilkan penjual berarti dia statusnya penjual, kalau yang mewakilkan pembeli berarti statusnya dia pembeli. Jadi wakil itu bukan orang lain, makanya dia harus melihat kemaslahatan siapa yang mewakilkan. Makanya tidak boleh misalkan penjual mewakilkan, ini nih emas ya, harga paling rendah 800 misalkan, harga paling tinggi 1 juta. Kemudian ya dia bawa emas ini, kemudian dia beli sendiri pakai harga yang paling rendah. Tidak boleh. Antum kan wakilnya pembeli lebih senang mana, harga yang paling rendah apa harga yang paling tinggi?